telah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan sekalian, hari ini kita bisa bergabung dan bisa bertemu kembali di Zoom. Ya, kita mencoba untuk bersilaturahmi lah. Bersilaturahmi di Zoom ini kita juga bisa mendengarkan tausiah dari AJI. Mudah-mudahan bisa menjadi amalan baik buat kita semua dan khususnya buat AJI. Jadi silakan Ji, waktunya. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannah yauma fi zubulin fakihun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu sibuk dalam kesenangan. Insyaallah Al-Quran kita tahu semua surah Yasin ayat 55. Kan kawan sadonyo bersyukur kita kepada Allah. Luar biasa nikmat yang Allah nugerahkan kepada kita. Misalnya kita bersilaturahmi dalam pagi yang penuh berkah ini. Luar biasa sekali. Tentu kita berharap berdoa kepada Allah. Apa yang kita buat ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mendapatkan pahala terbaiknya. Kan kawan sadonyo seperti judul yang akan insyaallah yang kita kaji, yaitu menggapai surga yang penuh dengan kesenangan. Mudah-mudahan yang menyampaikan kawan-kawan sadonyo nang mendengar, insyaallah kita sama-sama masuk surga, menikmati surga yang penuh dengan kesenangan. Itu saya lihat redaksi yang Allah gambarkan di surah Yasin ke in ashabal jannatil yauma fi zubulin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu sibuk dalam kesenangan. Selalu bayangkan tuh, sibuk dalam kesenangan tuh, tak sibuk bakarajo tuh, tak sibuk bakure tuh, tapi sibuk dalam kesenangan. Tentu kita ingin menggapai kuah. Kita lihat kan tuh kan surah Yasin ayat 55. Kita lihat di ayat sebelumnya. Kalau Allah gambarkan tu manangnya gitu Al-Quran. Al-Quran ko informasi kejadian yang lampau. Informasi kini dan informasi yang akan datang. Kalau Allah informasikan kepada kita yang akan datang gitu. Itu menangnya orang beriman. Jadinya tahu informasi. Dan informasi kok valid. Informasi kok benar, informasi kok Allah mengatakan inilah kitab, tidak ada keraguan padanya, tak ada keraguan doa, tak perlu dikoreksi doa. Kalau ada orang ambil disertasi segala macam tu tetap meminta kalau ada tolong dikoreksi, kirim email kamari. Al-Quran tak dikoreksi-koreksi do benar mutlak benarnya. Dan yang akan mempelajari Al-Quran, yang mempercayai Al-Quran memang orang bertakwa. Zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Inilah kitab. Tak ada keraguan dari orang bertakwa. Jadi kalau ada orang yang ragu, ini tidak bertakwa. Yang yakin, saya yakin orang bertakwa. Aku dalam kesempatan subuh yang penuh berkah kok. Ini mengajak, meyakinkan kawan-kawan sadonyo. Jadikanlah keyakinan kita ke hari kiamat, ke Al-Quran kok. Keyakinan yang hakul yakin. Sering menyampaikan dalam setiap kajian. Kalau kecil Imam Al-Ghazali, keyakinan itu ada namanya Ainul Yakin. Ainul Yakin itu nampak dia tu. Nampak dia misalnya api, kan nampaknya api itu Ainul Yakin. Ada ilmu yakin. Ilmu yakin itu pelajaran rendah sebenarnya. Ini banyak baca buku api itu panas, itu ilmu. Yang kedua Ainul Yakin, nampaknya api itu. Yang ketiga Hakul Yakin. Hakul Yakin apa? Tapacinya api itu, wangi api itu, oh yo, Hakul Yakin itu. Mudah-mudahan kita sampai ke tingkat itu kita dalam mempelajari Al-Quran. Kalaulah sampai ke tingkat itu kita mempelajari Al-Quran, insya Allah kita bisa menggapai surga yang penuh dengan kesenangan. Jadi Yasin 55. Kita cari ayat sebelumnya. Allah mengatakan di sini di ayat 52-nya, itu bakal terjadi, akan kita lewati. Karena Al-Quran informasi yang akan datang yang kini kan Yasin kok. Apa kata Allah di situ? Qulu ya wailana man ba'atsana mim markadina hadza maw'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Apa kata Allah rizqo? Mereka berkata,
celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami ketika awak meninggal? Sebenarnya ketika awak meninggal, meninggal hari kuat sampai hari kiamat, walaupun sejuta tahun lah hari kiamat sebentar saja awak meninggal, dibangkitkan misalnya sejuta tahun lah sebentar. Yang meninggal tadi malam, ada mungkin yang 4 jam, ada yang 8 jam. Lalu orang meninggal di zaman Nabi Adam berapa tahun itu kan? Kalau ada keluarga awak meninggal, awak lu meninggal nanti berapa tahun sampai hari kiamat sebentar benar nanti tinyo. Aku ketika awak meninggal kini kau langsung awak posisi awak lah ke hari akhirat ya. Mereka berkata, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Kubur tentunya. Inilah yang dijanjikan Allah. Kalau transentan. Itu yang dijanjikan Allah. Yang maha pengasih. Dan benar-benar apa yang dikatakan oleh Rasul-Rasulnya. Itu ayat 52. Di ayat 53-nya pokoknya Allah. In kana illa sayhatan wahidatan fa'izahum jami'ul ladaina muhdarun. Teriakan itu hanya sekali saja. Maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami. Pasti akan menjalaniku nantinya. Atau Allah kecian di ayat 54-nya. Fal yauma la tuzlamu nafsun say'aw wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Maka pada hari itu seorang pun tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak akan diberi balasan kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan. Jadi bana Allah mengizinkan apapun yang awak buat nanti itu akan awak bertanggungjawabkan. Allah tu maha adil, nak tu yang akan dirugikan. Aku pastikan awak percaya bahwa informasiku valid, informasiku benar dan pasti akan kita hadapi. Dengan mempercayai, kau yakin awak seyakin-yakinnya, maka insyaAllah awak bisa menggapai surga yang nikmatnya itu yang luar biasa. Bayangkan kecil Rasulullah ketika awak membayangkan sesuatu kenikmatan, nah itu surga lebih nikmat daripada yang awak bayangkan tu lihat. Kalau awak mendengarkan suara yang nikmat senikmat-nikmatnya dan awak bayangkan suara kemercik-kemercik yang ada di surga itu, nah itu tu lebih hebat daripada yang awak bayangkan. Dan kita lihat kan kawan seluruhnya, tadi kan surah Yasin, surah 36 ayat 55, di mana Allah mengecek di situ kan penduduk surga itu sibuk dalam kesenangan. Jadi kita lihat surah Fatir. Surah Fatir ko kawan-kawan, surah Fatir ko surah yang ke-35. Yasin surah 36 tadi kan. Kita lihat di ayat 34-nya. Di ayat 34-nya. Iko perkataan penduduk surga. Ketikanya masuk surga, ikunya bacanya. Mudah-mudahan ia menyampaikan kawan-kawan sadonyo itu mengeluarkan kata-kata kalau nanti di surga. Apa Allah gambarkan di situ pernyataan ahli surga? Wa qulul hamdulillahillazi ashaba annal hazan. Itu kerja Allah. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan. Pertama mengucapkan apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maka penduduk surga itu sadar yakinnya. Ini masuk surga itu bukan karena hebat, tapi benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Prestasinya masuk surga langsung kaitkan ke Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang berada di dunia dan insya-Allah kita penduduk surga yang masih berada di dunia, wak camkan dalam diri awak ambo penduduk surga, nanti ambo masuk surga ambo kami mengijian alhamdulillahillazi ashaba annal hazan. Maka ketika di dunia apapun yang awak dapatkan, prestasi awak, apapun bentuk prestasinya, maka kita katakan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting karena orang penduduk surga itu tidak ada rasa sombong. Maka orang yang ada sedikit pun rasa sombongnya tidak berhak masuk surga. Ada orang itu sholat, orang itu ke masjid, banyak katanya, banyak amalnya. Kemudian ada sombong dalam hatinya. Dia meninggal dengan membawa sifat sombong itu. Masuk neraka dia. Kok masuk neraka? Ini kan masalah Allah membantu mah. Masa kalau sombong itu masuk neraka? Oh iya seperti itu. Allah mengejek seperti itu. Ya masuk nerakanya dibakar dulu kesombongannya itu. Ala berasia kesombongannya itu barunya dibawa ke surga. Oh lain masuk surga yo mak. Kalian masuk surga kenapa? Jangan berkata seperti itu. Karena hati siapa sakit tidak tahan waduh. Apalagi masuk neraka nan dipanggang seluruh badan awak dan itu lamu selama-lamanya. Tak tahu berapa lamanya baru masuk ke surga. Kau pastikan kalau kita ingin menggapai surga yang penuh dengan kesenangan, hilangkan sifat sombong. Sifat sombong itu akan selalu hadir tuh karena setan membisik-bisikan hebat ya. Banyak orang memperhatian soleh ya.
rajin yo, dermawan yo. Kan itu kan atau bangga awak tuh, hebat daripada orang lain itu. Hati-hati kita kalau ada rasa sombong itu, astagfirullahaladzim kita mengucap. Kemudian ketika kita dalam surga nanti kita mengatakan wa qul alhamdulillahillazi ashaba anil hazan. Allah mengecen risiko perkataan penduduk surga itu yang berdoa kepada Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan. Jadi ketika dalam surga itu awak senang-senang saya tidak sedih-sedih tu. Maka sadar awak ketika di dunia yang sedih-sedih itu tetap ada, ya. Di kalau sedih itu tidak dosa dong. Sedih itu fitrah. Kalau tidak sedih-sedih itu nanti di surga. Tapi ketika awak mendengar masuk di surga tidak ada sedih-sedih, itu membawa awak ke dunia. Ketika awak sedih dia mencelak perangai anak, sedih mencelak perangai suami, sedih mencelak perangai istri. Swantah katanya, sedih swantah buang lah. Oh, ambo nanti di surga tidak ada sedih-sedih tu. Aku ketika awak sadar di surga tidak ada sedih-sedih, di dunia awak sadar, insya Allah terbuang sedih itu mah. Saya bahagia balik. Aku insya Allah orang yang masuk surga itu di DP dunia DP ni. Kan tu minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya hasanah di dunia itu dapat. Ketika ada perangai suami, perangai anak, perangai siasat yang akan merusak hati awak, membuat awak sedih. Sesaat ketika masuk sedih itu dalam di dua pintu hati awak, waktu itu sampai masuk ke dalam dah. Sehingga awak bisa menikmati itu. Jadi mengakui surga yang penuh dengan kesenangan, tidak ada sombong. Itu tidak ada bersedih-sedih. Karena orang tidak bersedih, kalau ketika tidak bersedih, ketika kita bersyukur. Itu ridho dengan apa yang Allah katakan. Kemudian, apa kata Allah setelah itu? Pernyataan ahli surga ketika masuk dalam surga itu, Inna Rabbana lagafurun syakur. Ini mengatakan sesungguhnya Tuhan kami benar-benar maha pengampun. Ini kunci ini penting, benar-benar maha pengampun. Jadi, orang yang masuk surga itu bukan karena dia tidak punya dosa. Banyak dosanya. Cuma dosa itu diampuni oleh Allah. Jadi penting awak tahu kah, awak kan punya dosa-dosa kah. Tu kau meninggal surga, kok masuk surga, mbok. Ambo punya dosa rasanya dulu tu. Kok masuk surga, mbok. Tapi kalau orang berdosa nak masuk surga dah. Ada punya ketika awak berdosa, awak minta ampun. Ketika subuh tadi kan nak minta ampun ke Allah Astagfirullahaladzim. Kan sudah salah dah Astagfirullahaladzim 3 kali kan. Usahakan untuk membaca Astagfirullahaladzim di hati. Beko zuhur, beko subuh ke zuhur, beko aktivitas, ada lebih salah awak. Namanya manusia. Walau manusia kau banyak kau godaan atau goda awak balik. Kau mencari tempun kau ketik setelah tergoda lah kakak kecali anda nak pernah tercali. Salah zuhur ba, apa cili astagfirullahaladzim waktu wilayah, astagfirullahaladzim waktu wilayah, astagfirullahaladzim waktu wilayah. Ketika awak berinteraksi dengan kawan awak ada salah, maaf sekali. Karena itu awak lakukan dan itu menjadi kebiasaan rutinitas kita sampai awak meninggal dunia. Maka orang yang masuk surga itu mengejan Inna Rabbana lagafurun. Sesungguhnya Tuhan kami maha pengampun. Bukan tidak berdosa, di Allah mengampuni. Kemudian Allah mengatakan di sini pernyataan ahli surga Inna Rabbana lagafurun syakur, dan Allah itu benar-benar maha mensyukuri, maha meminta terima kasih. Maka apapun kebaikan yang kita lakukan pastinya catat di Allah, pastinya nilai di Allah. Maka ketika kita ingin menggapai surga yang penuh dengan kesenangan ketika di dunia kok, awak prinsip awak itu senyum, awak membanyak pahala, mengurangi dosa. Mulai ini alhamdulillah ada inisiatif ini kan. Alhamdulillah saudara ketua pihak inisiatif dakwah dukung sama-sama untuk kegiatan Zoom kok. Kan luar biasa kok, pahala kok. Itu berapapun yang datang, berapapun yang hadir, berapapun yang menikmati kan tak ada Allah mencari ni awak tak. Ni awak dan Allah catat. Awak cari pahala dan menghindari dosa. Dan Allah akan mencatat itu. Allah tu maha mensyukuri. Awak nak tahu tu kan amal awak, posisi amal awak. Nak tahu punya masuk surga, bakal masuk surga pun tangkik sakit karena ada cara Zoom kah. Naikan di Allah kebaikan awak. Itu luar biasa. Jangan awak ragu untuk selalu berbuat kebaikan. Okey. Karena itu surat Fatir ayat 30 sampai. Kita cari ayat 35 lanjutannya. Masih perkataan penduduk surga yang ketika masuk surga. Walazina kafaru lahum naru jahannam. Ya, ini ayat 36, di ayat 35-nya allazi ahallana daral muqamatil min fadli. Apa kata Allah di ayat 35-nya? Yang dengan karunia-Nya, perhatikan, yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal. Jadi kita masuk surga itu benar-benar karunia Allah. Makanya tak ada orang surga itu yang sombong loh.
Dan masuk surga itu memang kekal wak di dalamnya. Allazi ahalna daral muqamatil min fadli. Jadi kita kekal di situ. Kemudian apa kata Allah lanjutannya? La yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lagub. Apa kata penduduk surga? Kemudian mengatakan, di dalamnya kami tidak merasa lelah. Tidak doa Rasulullah nanti di surga doa. Dan tidak pula merasa lesu. Dan awak tidak perlu merasa lesu nanti di surga doa. Makanya rebutlah surga doa. Kalau di dunia kau mungkin awak dolelahnya, ada lesunya. Tapi ketika awak membayangkan awak bakal masuk surga, insya Allah lelah itu pun akan Allah hilangkan. Rasa lesu itu pun Allah hilangkan. Sebenarnya kan itu perasaan awak, kan? Lelah, lesu, semua itu kan perasaan awak. Awak baru selesai kegiatan, baru duduk, baru tapi kau boleh misalnya ke orang tua menyuruh awak, baru duduk, baru kan langsung awak tagak nih, baru duduk, baru panik mah. Tapi ketika kita tahu kita bangkit menolong orang tua itu ada pahalanya nanti, maka lesu itu akan dihilangkan oleh Allah saat itu. Jadi dan sana seluruhnya kaji kita subuh kok landasannya pertama surah Yasin. Surah Yasin itu surah 36. Di ayat 55-nya Allah gambarkan penduduk surga itu sibuk dalam kesenangan. Sudah tuh di surah Fatir kok di surah 35 ya. Yasin surah 36, Fatir surah 35, Yasin 36 ayat 55, Fatir surah 35 ayat 35-nya. Nah, di mana di situ Allah gambarkan perkataan penduduk surga ketika masuk surga. Perkataan penduduk surga inilah yang selalu kita ingat. Kita buat di dunia ini, kita adalah orang yang selalu apapun yang kita buat, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menilainya. Itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah rencana seluruhnya kajian singkat kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kok bermanfaat bagi yang menyampaikan, bagi kita semua. Targetnya insya-Allah pengajian waktu biarlah 5 minit. Sudah 5 minit beko wak boleh berinteraksi atau segala macamnya. Itu dulu kita pulangkan kepada ketua. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu kawan-kawan sekalian, kita sudah mendengarkan kajian yang singkat saja ya. Kita memang sengaja untuk membuka. Saya jawab lagi ya, Ji. Ya, boleh. Barangkali teman-teman ada kawan-kawan yang ingin bertanya mau tentang kajian ini, mungkin atau barangkali kajian yang lain ya, Ji. Ya, boleh kita bebas. Ya, boleh bertanya kepada narasumber, juga bisa bertanya kepada yang lain, kepada dokter kesehatan, atau yang lain. Pokoknya bebas. Kita bebas acara kita. Ya. Kawan-kawan kalau ada yang pengen bertanya atau pengen apa, silakan. Ya, waktunya. Bapak Nyuci Ketua, Pak Ji. Ya, silakan Teh. Ya, ini tentang sombong tadi, Pak Ji. Orang-orang yang sombong itu kan akan dibakar dulu di api neraka. Kalau sombong itu berkaitan dengan ibadah, gitu kan? Mungkin kalau ibadah katanya itu tepatnya ria kali ya, Pak Ji. Oke, ya. Tapi kalau kamar saji, misalnya kan, kalau kamar saji itu kan disunahkan jalan kaki. Iya. Atau nampak tetangga waktu kamar saji kan? Itu merasa dia jadi orang soleh rasanya gitu kan? Iya. Otomatis kan itu ria jadi ya Pak Ji. Nah, kalau ria kok masih berkaitan dengan sombong nggak Pak Ji? Iya, sebenarnya kan Oke, siap, alhamdulillah. Sombong dan ria itu yang pasti sama-sama penyakit hati. Dan setan itu hebatnya. Ketika subuh, setan menggoda awak, janganlah ke masjid, kepatanglah ke masjid, mak. Tapi wak pasu diri wak pun untuk ke masjid. Ketika diri wak pasu untuk ke masjid, setan punya strategi lain-lain. Payahlah capek-capek, capek-capek. Beko duduk di mukoyo. Orang soleh, orang hebat, Pak. Memang akan ada seperti itu, karena setan akan selalu berupaya untuk menjerumuskan kita. Makanya setelah sholat itu kan, baca astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Sombong wak tadi, ria wak tadi, ketika sudah salat langsung wak astagfirullahaladzim. Tapi ketika wak astagfirullahaladzim itu kalau bisa memang warato, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim itu artinya awak minta ampun ke Allah. Wa atubu ilaih, awak tidak kamu ulang doh. Insyaallah itulah yang makanya tadi ketika orang itu masuk surga kan, ini surga kenapa? Karena Allah itu mengampuninya. Ada rasa bangganya, ada rasa senang, ada rasa sombongnya seketik. Tapi ketika nya sombong dan terus subuh ke zuhur, nyapuinya di zuhur. Ketika zuhur kasarnya dulu tuh bangga-bangganya setiap lain, tapi nya perlu asap. Makanya salat itu wajib buat karajuan. Kalau salatnya salam maik sadu Allahnya. Karena antara salat ke salat itu menghapuskan dosa-dosa awak.
Itu mungkin sombong jo ria itu beda tentunya. Cuma sama-sama penyakit hati. Itu sementara dulu. Kalau yang ingin menambahkan silakan. Oke, baik, Teh. Gimana, Teh? Teh Hilal? Makasih banyak Pak Haji, Ketua. Alhamdulillah lah terjawab. Terima kasih. Baik. Ya, barangkali ada teman-teman yang lain yang pengen bertanya, silakan. Ji, satu lagi sih, sebelum teman-teman bertanya, saya bertanya satu, Ji. Oke. Kadang-kadang kalau pergi sembahyang kan, kodape batu kata itu tadi kan jalan kaki ya, Wala. Iya. Tapi kadang-kadang awak kadang malas jalan kaki, kadang tabuk lo laut tuh. Itu masuk rian tuh, Ji. Iya. Makanya bapak kendaraan awak itu masuk. Iya, makanya ria itu kan jati itu kan Allah. Iya kan, makanya minta ampun dia banyak-banyak, Wak, kan. Minta ampun dia banyak-banyak, Wak. Sebenarnya kan gitu kan. Iya, karena kan. Iya. Kalau daki ada 2-3 meter lah gitu kan. Cuma pagi itu kadang-kadang nih malu yang kaki lah. Masalah tulang khusus jungko gitu kan. Iya, iya. Takutnya apakah dipandang orang apa sebagai ria atau apa gitu aja. Iya. Itu yang ada tanya. Iya, jadi sebenarnya kan ada lo kadang-kadang orang apa ada bawa kendaraan yang paling rancak untuk pergi masjid itu orang kayak itu loh sebagian gitu kan memang seperti itu. Kalau kita ke masjid kita jumpa sama Allah pakai pakaian terbaik, pakai mobil terbaik, boleh berkendaraan terbaik, tidak ada masalah. Kan turunnya hati awak. Ketika ada orang yang mengatakan tidak apa-apa, karena Allah tidak akan salah catat. Orang mungkin mengatakan kita ria, orang mungkin akan mengatakan kita pamer, tapi Allah tidak akan mencatat apa yang dikatakan orang. Allah akan mencatat apa yang terasa dari hati kita. Itu penting. Dan luar biasa ketika misalnya di bawah kan dia orang kayu-kayu itu kamu saji itu misalnya, dan itu memang motivasi orang kamu saji itu orang kayu-kayu cuma misalnya pun kan ada juga nilai dakwahnya di situ. Penting semuanya di hati. Makanya kita tetap setiap salah kita minta ampun. Rasa-rasa itu timbul akan datang. Memang itu fungsi setan itu gitu. Maka kita tutup dengan taubat gitu, dan tidak kita ikuti gitu. Itu mungkin Pak Dokter. Baik, ya, makasih Ji. Gimana kalau kalian ada yang lain kawan-kawan? Kalau ada yang masih bertanya? Iya. Nanti terakhir kalau misalnya tidak ada bertanya bisa juga diskusikan ke depan gimana plot kajian kita ini. Misalnya berapa menit, kalau rasa memang 15 menit itu cocok untuk kita kan, cocok kan, baru kita berinteraksi gitu. Iya. Ini yang lain sehat ya. Pak Ramli Putra sehat. Masya Allah. Izin Ketua. Ya, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ji. Siapa sih kak? Sehat mana yang nampak Munyang tambah sehat Munyang. Masya Allah. Aku kata lambe ada mohon maaf kalau pulang masjid lalu pulang mau dari kira sejam gitu. Alhamdulillah. Ada mungkin Allah sedang berjalan dari Pak Ji Pondak komplain maaf. Cuman ada pertanyaan mungkin sesuai topik tapi tak kesalahannya masalah periksa. Itu masalah ujub mungkin. Karena ujub itu agak banyak yang nggak bisa ngontrol mungkin. Karena itu pakai jawab orang itu. Iya. Kalau menurut Pak Ji, Pak kira itu untuk ujub untuk antisipasi dan sampai dapat yang dikatakan ujub. Mungkin itu saja Pak Ji, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jadi alhamdulillah. Memang ujub ria sombong itu bukan akan selalu menyertai kehidupan kita, itu pasti itu kan. Tetap patuh seperti itu. Dan situlah posisinya setan untuk melakukan apa. Apalagi misalnya Allah tidak hadirkan misalnya tinggi misalnya ke pemimpin lah misalnya kan ke bawah nawa, itu kemungkinan itu timbul gitu. Makanya tadi itu kan ketika penduduk surga itu masuk surga, langsung yang mengizin alhamdulillahillazi, karena Allah nih bisa masuk surga. Itu juga karena Allah lu bisa selamat dari ujub.
Makanya minta ke Allah kan, mau minta kepada ya Allah ampun ya Allah. Jauhkan ambo dari sombong ya Allah. Jauh ambo dari riya ya Allah. Jauh ambo dari ujub ya Allah. Dirasa seperti itu untuk menterapi, Pak. Jika dibawa pada doa, itu kan zuhur pada doa, asar pada doa, maghrib pada doa. Itu misalnya ulang-ulang kan. Itu kan kita bawa ke alam bawah sadar itu. Walau meminta itu tidak ujub. Maka ketika ada rasa ujub itu buat datakan kanan kalimat ujub mah dan jangan baca astagfirullahalazim. Mungkin itu yang artinya yang itu pasti akan datang ke awak, tidak diundang, tapi awak tidak bisa. Maknanya masuk di luar pintu saja. Istilahnya kan, masuk dari luarnya, ujung kan masuk, tutup pintu terapik-rapik, tutup astagfirullahalazim waktu wilayah, itu mungkinnya. Pakan baru masuk. Dia BM masuk. Masya Allah. Ya, Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan lama beriku gua. Dari Jakarta, dan dari Atrasek, dan dari Lolong, dan dari Piaman. Ambo dari Piaman gini kok mah, Batang Tariak gini kok. Oh, alhamdulillah. Masya Allah. Batang Tariak, Padang Pariaman, kampung Pak Taslim. Kok kami Taslim sih kok. Masya Allah. Ji. Tanya Ji. Oke. Izin ketua ya. Ya, silakan. Berkaitan ya yang disampaikan ketua tadi, kalau waktu sembahyang untuk pakai kendaraan segala macam, memang ada sedikit rasa agak sombong, ujub gitu kan. Tapi kalau dilakukan dengan berjalan dibandingkan dengan pakai kendaraan, kira di dalam nilai pahalanya itu yang lebih utama di beribadah dengan menggunakan kendaraan dibandingkan dengan berjalan kaki. Nah, itu mungkin aja sih. Ya, kalau kan ketika Rasulullah mengisyaratkan ketika orang berjalan itu kan setiap langkahnya itu kan ada nilai pahalanya. Makin jauh langkahnya, makin pahalanya. Ada memang orang yang menyikapinya dengan letter-letter saja. Ada misalnya kan di rumahnya, tapi kalau tadi ini buta-buta kaliling-kaliling gitu kan. Ada yang seperti itu. Gitu. Ada orang yang seperti itu di rumahnya, dah kipir ni capek tiba di masjid ni bisa salat sunat, bisa ni baca Quran kan. Artinya cara awak menyikapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Misalnya pakai auto, misalnya kendaraan misalnya kan, pakai kendaraan awak bisa jadi terhindar dari hujan misalnya kan. Kan dengan ni awak. Kalau ini kendaraan lebih capek tiba. Dan ada lama mengisi putaran roda itu berhitung kan gitu. Jadi sebenarnya kondisi sebenarnya. Kondisi Pak cara menyikapi dan Allah menilai yang cara menyikapi itu. Walaupun mungkin buat pikir nak bodoh orang tua, ni dakik tu, ni bebe buta-buta tu. Ni buta-buta aku bina banyak pahala. Ni tu Allah hargai kan mungkin kan? Bisa jadi Allah hargai, Allah tu maha mensyukuri. Dan tu ayat tu tadi Allah tu maha mensyukuri. Rumahnya dakik bebe buta-buta kali yang dulu untuk nak pahala nan tadi tu. Kalau orang lain mengajian bodoh baca ke mah. Enggak mau buta-buta kecil orang lain, tapi kecil Allah hendak dah. Ini bani untuk digapuskan dosanya, untuk diangkat dan bahagia aja Allah. Ada seluruhnya Allah tu maha luar biasa Allah tu gitu. Tergantung ni awak gitu. Itu mungkin tu BM Pekanbaru Riau. Ya. Makasih banyak Ji. Jadi kita biar biara. Siap Ji, makasih banyak Ji. Ya sama-sama. Sana nanti ambo ada nama tanya, ada nama nanga. Kau nak ada nama nanga ambo je kata tak sidar kali matigo kan. Tapi sebelumnya manam tadi gitu. Sidar tu. Kalau dia manam terasa buat sidar. Hal tu gitu Masya Allah. Ambo fikir matigo je kau jangan kan. Oleh alhamdulillah. Jadi kalau matigo kan si JP kan hanya rekam lah. Kan atau ini rekam JP mana JP-nya. Taslim Masya Allah. Ambo di kampung Taslim gini ya. Tu seri Baji. Oh, iya Bogor. Alhamdulillah kawan lah. Alhamdulillah Bogor masuk. Masya Allah, alhamdulillah. Yang penting disyukuri seluruhnya, bahagia seluruhnya kan. Amin. Kata Slim bisa aja bertanya, nak kaki itu bertanya kan, kata Slim kan. Masya Allah, Allahu Akbar. Maksudnya kan
kawan yang pengen bertanya? Ya, bebas. Tanya kesehatan boleh aja. Ya. Ya. Itu dari bintang tuh muncul tuh, Ian. Oke. Oh, ada Ian, Mas. Masya Allah, alhamdulillah. Bintang masuk, alhamdulillah, Allah Akbar. Halo bintang. Silakan Ut. Ambo mendengar silah. Dalam mulu kan nggak pernah subuh. Itu nggak pernah subuh lagi sama kawan tuh. Karena ambo sampai kuliah langsung merantau jauh. Tidak lagi ya. Jarang bersubuh. Alhamdulillah sehat tentunya. Alhamdulillah. Di masjid kawan berada diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah. Jadi insyaallah reuni wak dari dunia itu reuni wak sampai ke surga. Amin. Masyaallah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Ambo tahunya Ria sama Ucup. Tapi yang sombong aja tahu belum? Sombong? Ada nampak Ambo sombong. Iya, Ria Ambo tahu ada orang yang nama Ria. Oh gitu. Itu nama Ucup. Iya. Kalau sombong ada sebuah orang yang nama sombong nih. Masya Allah. Jiragan Saleh adanya kafiria ada. Kafiria. Ambo ko ambil pun kan, cuma jantan ke kafiria, menulis juga kan. Ambo biasa kafir kelas berang mana beko kan. Makanya subhanallah Allah tidak salah catat. Jadi kalau ada orang menamu ria, jangan jadi lo. Yang penting hatinya ikhlas. Jadi ganti lo nama itu gitu. Iya. Tapi kalau sombong ya ada orang lagi. Itu. Sombong nggak ada nama orang ya. Lalu tinggi gaji rezeki itu mah. Oh iya, masya Allah ya. Sombong nggak ada nama orang benar, masya Allah. Iya. Sombong pun ada ya, jangan sombong pun ada ya. Sombong pun ada. Yalah, alhamdulillah. Berarti warna orang tapi sombong warna. Kecil Ustaz Daat Latif, orang sombong itu nak ketujuh jadi orang sombong tu. Tak, boleh. Itu tak kecil Ustaz Daat Latif kan. Orang sombong tidak menyukai orang sombong. Boleh. Mudah-mudahan lain dari awak kan. Tapi kalau orang mengecek awak sombong, kati itulah. Kan pernah ada orang kan pakaiannya rancak segala macam kan, itu kecil sahabat sombong angkunya lah. Indah kecil Rasulullah. Ini mensyukuri nikmat. Sombong tu di hati, sombong tu menolak kebenaran. Itu kecil Rasulullah. Jadi kalau pakai baju rancak segala macam, kecil orang sombong, biarlah nyo mengecek awak sombong. Orang yang awak takut Allah mencatat awak sombong, dia takut. Tapi kalau orang mencatat sekampung, kau mengecek awak sombong, enggak tilanya sepi kan gitu nya. Yang penting Allah tidak mencatat awak sombong tu. Itu penting. Pokoknya pada mana Allah dan Rasulnya, Rasul mengecek awak pakaian itu dah. Nak bawa tu rancak kan? Yang nak boleh tu sombong. Ada orang misalnya nyanyi kendaraan biasa, saya kata tapi nyanyi apa? Malu mama. Malu tu sombong yang tertunda tu. Jadi saya kendaraan itu kan malu ya tu, malu itu kan sombong tertunda tu. Saya bersyukur ni hendaknya kan, hati-hati gitu. Cocok tu guys? Astagfirullahaladzim. Berganti kendaraannya sombong ya? Itu langsung ni pak kirim ke rumah orang sekali kan? Lepas rekam ke apa macam JP nak JP tu mas. Allah Akbar. JP adiknya naik gunung kali ya. Oh gitu, masya Allah. Ini tanggung jawabnya malah merekam kan? Haji. Okay. Kalau dikatakan malu itu adalah kesombongan yang tertunda, awak ambil contoh ringan Cik Nabati. Misalnya tiba-tiba pas acara-acara reuni awak disuruh naik ke panggung menyanyi, awak malu. Apakah itu termasuk kesombongan tertunda? Itu lain tu insyaAllah. Nak kena catat ya Allah kesombongan itu sudah. Tapi kalau misalnya kan sudah berhasil kan, atau bangga, buat ambo, itu sombong sebenarnya tu. Oh iya, seru ya melakukan ke panggung yo hebat seru ya. Itu hati-hati yang hati-hati kan. Allah mudahkan ya ketika mengecek tu kok apa yang bisa kejadian kan. Mudah mana dia Allah untuk membalikan keadaan sedetik berubah sekali ya. Orang terkaya di dunia sedetik bisa hotel termiskin di dunia. Orang tercerdas di dunia sedetik dokter tahu tu kan urip saraf proses sedetik dia Allah nak tantunya dan diri nak tahunya dah sedetik itu.
Aku jangan sampai wak sombong minta ampun banyak-banyak gitu kan. Aku minta ampun sih banyak-banyak. Astagfirullah tubuh ilahi, astagfirullah tubuh ilahi kan gitu. Ya, actually Pak Ji, aku banyak unek-unek exit jadinya. Alhamdulillah. Ketika awak Reni itu beberapa kawan ya, ketika reuni Pak. Bisa 2 jam. Bisa 2 jam ya. Ini masyarakat bebas kok kan. Kok ikhlas latih tinggal saja kok tetek itu lain-lain kan bisa. Pokoknya saya punya waktu bertahan, jangan enggak boleh tegak itu. Iya. Ayo, jadi ketika reuni Pak Ji kan ada beberapa kawan-kawan ketika diajak hadir, sakan wak malu wak apalah akan gitu. Iya. Termasuk teksit ketika diajak kumpul kan minder juga. Iya. Walaupun sekolah aku tak kambang di muka rumah kan. Iya. Tapi kegiatan reuni itu kan barulah di reuni Perak ikut. Iya. Jadi kawan-kawanku ada je sagan buat teksit apa makan dua gitu. Karena awak mediku jangan gitu kan mediku sementara kawan-kawan lah banyak yang sukses berhasil gitu kan. Iya. Jadi akhirnya kawan-kawan bisa jual lah diajak gitu kan. Iya. Ada kumpul-kumpul gitu kan. Ternyata memang ada juga kawan-kawan. Aku tidak tahu apakah itu sifat aslinya atau bahaya gitu. Iya. Ketika berkumpul-kumpul kan bapak yang tanya tuh, apa kegiatan gini, bah gini gitu. Sampai tentang ekonomi pun dicuki-cuki lah. Nanti kawan-kawan yang lain. Oke, iya. Jadi akhirnya aku tidak tahu apakahnya termasuk orang yang berada atau bah gitu kan. Iya. Jadi ketika berkumpul-kumpul, akhirnya kawan tuh ada yang meremeh-remehkan kawan-kawan yang lain yang mungkin kurang dari segi apunya lah gitu kan. Iya. Jadi acuk tuh kalau awak misalnya berkumpul meremehkan orang, menyindir-nyindir segala macam. Ini kan termasuk sifat sombong juga nggak Pak Ji? Iya. Ketika sudah ditegur kawan itu, sorry ya, begitu. Bisa diulang lo bagi ya. Iya. Itu awak berpikir kawanku memang suka meremehkan orang, mencimehkan orang atau bah? Ketika lagi nasihatin yo, tapi bisa mau dituduh bagi apa? Awak mensikapi orang seperti itu Pak Ji? Iya, yang menyikapi tadi itu langsung tekan aja ayat tadi itu masuk di surga nanti nak sedih, nak letih, nak lesu. Jadi ketika ada kawan-kawan awak yang awak nasihati dan perbuatan yang nyoba ini membuat awak kurang nyaman, awak sedih, langsung awak tipis sekali awak menyampaikan itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau konsepnya konsep pahala dan dosa, jadi yang salah di konsep pahala dan dosa. Ketika awak mengatakan sesuatu, ada beri pahala enggak? Beri pahala awak kajuan. Ketika awak menyikapi sesuatu, awaklah menyampaikan sesuatu ke orang, kemudian orang tu ya feedbacknya kawan tak bagus. Apa menyikapinya? Kalau menyikapi kesal segala macam, tak pahala dah. Awak sifat dengan awak sabar, awak ikhlas, insyaallah itu pahala. Jadi prinsipnya itu saja pahala dan dosa. Jadi misalnya kalau awak diundang suatu sampai misalnya kan masing-masing awak punya rasa itu mak. Misalnya kan kawan awak yang berazaki misalnya kan paling juga sampai undangan ke Dubai misalnya. Orang kayu suruh orang kayu, dia orang kayu itu awak paling miskin misalnya kan. Ini awak kayu apa di kampung awak. Supaya diundang ke Dubai awaklah paling miskin situ. Bah menyikapi situ tak boleh awak mensyukuri awak hadir di situ. Nak apa kecil orang nak penting apa kecil orang dah. Jadi sebenarnya prinsipnya tidak perlu apa kata orang, tapi apa kata Allah. Ketika ada undangan awak reuni, kalau ramai itu sana ngati orang yang mengundang, itu siapa niwanya. Kalau orang tu misalnya memancang-mancang awak, mengorek-ngorek awak misalnya kan, wah sanggup banyak senyap, dia mengorek-ngorek bisa jadinya punya rezeki. Dia mengorek-ngorek awak, kalau orang anak watigo, anakmu arsitek, cik bikin dia luka raja oleh, dia alhamdulillah ambo punya perumahan. Itu kan ada peluang gitu. Kalau awak sanggup banyak misalnya kan Allah akan pertemuan awak jarang baik. Oh itu pula tentang lu magang gitu, nak ada aja. Akan luar biasa tu kan, punya bersangka baik. Oh nak mu arsitek lo, dia babi besar rupanya. Allah Akbar. Gitu teh, masya Allah. Pokoknya niat selalu teh pahala dan dosa teh. Nyukorek-korek kati setelah buka yang tadolanya. Biko mata ulo biko ala insya Allah setelah buka tu. Mungkin tu teh. Iya betul mas. Aku tak mikir-mikir, kalau misalnya kita reuni ketemu kawan-kawan itu kan kadang-kadang di situ loh membuka pintu rezeki awak, Ji. Iya. Kamu punya pengalaman seperti itu, buat kawan-kawan kan kadang-kadang coba tanya di mana kini awak kerajul, tapi aku udah kerajul. Itu. Itu malah kadang-kadang terbuka rezeki awak di sini. Iya. Dan dulu kadang-kadang kamu bersobat kawan-kawan lamu gitu kan, datang bercerita, anakmu lu kerajul, baru kebetulan aku kerajul. Jadi kadang-kadang kawan-kawan itu kadang-kadang ada menolongan. Adalah sama menolongan aja. Mau dulu ngaji. Dulu kalau mikir-mikir gitu, orang itu kan sadolanya hebat-hebat, ya kan?
Kenanan yang mengecek apa adanya datang gitu kan, di mana kini siko sampai gua ada sampai kerja gini ada pindah siko. Nah, kadang-kadang itu yang namanya itu terus kita buka. Pokok silaturahmi itu kan bukan lagi. Silaturahmi ya. Kalau kerja kadang-kadang enggak tanpa wasa dari ya kan? Iya. Wasa dari. Betul Mas Ketua. Saya kan punya pengalaman untuk Ketua. Ketika yang perempuan aja kawan-kawanku kan rasa di Darko kan tambah laris jadi. Nah, itu dia. Sampai lo makan baru. Alhamdulillah kan. Iya, barangkali lo pasar Randang. Randang tuh sampai ke Kuala Lumpur tuh mate, sampai ke Kuala Lumpur mate. Ayo, Kuala Lumpur baru kok ke Amerika apa ini ya? Itu makanya kan karena tadi itu kan kalau nak kumpul mah tahu kan? Itu makanya kan. Tak tahu. Apa kerja kawan di mana? Makanya kalau kerja agim 3S, senyum salam sapa, nampak kawan senyum. Salam, satu sapa 5 kini, 5 kerajo kini, kecil lah waktu tengah jawab saya kan. Ambo sering membangun kini gua, ambo tuku bangunan. Langsung sekali ya, masya Allah. Itu makanya. Ambo kudu ambo sakit, kawan tuh dokter gak bagus dia terlalu banyak makan rupanya. Ada ilmu aku kurangi makan kan gitu. Masya Allah, Allah Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah banyak kawan-kawan mulai bergabung di kajian ngawal yang kedua. Ambo setelah mulai istilahnya kawan-kawan lah mulai ulangan waktunya ji. Alhamdulillah. Alhamdulillah balik orang. Waktu pertama orang pada orang ji 8 orang 10 orang gitu ya. Betul. Karena apa tuh? Alhamdulillah kini lah mulai banyak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kawan-kawan tidak bosan-bosan sampai silaturahmi di Siko gitu kan. Kok masih di alhamdulillah ada ilmu panjang masih bisa bersobok Pak. Kalau sobok di darat, di udara kan Haji. Alhamdulillah. Tidak masuk kawan lampu Siko gitu kan. Ada Heru, Pak Heru, ada Risi Suara, lama tidak masuk Kapten kan. Kalau mana harus. Iya. Di mana gini Heru? Lagi. Entah. Eru sih nggak tahu jadi mana kini. Dan itu sementara di Siko. Ini dicari Google Map di mana kini. Oh di Tangerang, oh di Jakarta, oh di Kalimantan, oh di London. Iya, kapten gue kan tiba-tiba lah tak sih bukan. Itu makanya bingung di mana kini pun tidak lihat lewat Google Map dulu. Awak kapai baru lihat Google Map. Nah, hanya di mana kini lihat Google Map. Masya Allah, Allah Akbar. Sekarang di kapal. Sekarang di kapal. Kiblat itu di kapal. Alhamdulillah. Tapi orang lalu aja. Sampai ke Padang, keren. Belum cara dikira mengumpul awak gitu kan. Nah begitu juga mungkin Pak Haji. Iya. Kamu cek kawan kan, jangan salah sangka juga kok kawan darke datang ke awak, kan berarti kawan tuh datang ke awak untuk pengen menyanda sudah gitu kan. Kalau sangku saya kawan kok. Iya. Kamu segitu aja berpikir. Betul. Nah, kadang-kadang berpikir kalau ada tipunya lihat. Jadi, iya. Itu kadang-kadang untuk melempar mengurangi itu gitu kan, datang aja lah gitu kan. Tersangka baik aja Haji. Tersangka baik ya, karena gitu. Kalau konsep pahalo dan dosa tadi, ketika kawan awak datang ke rumah awak, walaupun nyomu makasih misalnya meminjam PC ke segala macam, kan Allah yang gerakkan hatinya tuh. Allah gerakkan hatinya sampai awak. Berarti awak kena kalau awak itu kan cari nyo. Kalau gaji tak kali pasal lama, jangan cari orangnya, tapi orangku media untuk menyampaikan pahala awak ke Allah gitu. Ini tipu lagi kan, misalnya mau apa aja, lagi mau 10.000 nyo. Tuh ini tipu tarik inyo kainyo macam. Kan awak inyo kainyo yang mengantar pahala ka Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau konsep pemikiran awak rubah, nak ada masalah do gitu. Awak kadang-kadang mohon maafkan kawan, kinukan kawan apa gini nak, langsung Gojek, maaf tabak malabar, tibo sekali. Ya kan? Tapi kawan-kawan tak pernah di aplikasi itu, tibo lah orang minta PT ke pagi kemarin, ada kan? Ada yang itu. Tibo lah pagi kau minta sumbangan saya sunat ada. Allah yang kirim hatinya. Yang toko-toko pintu awak. Saya lihat rupa kawan ketik dulu kawan mengaji lu mengalap aja awak. Padahal Allah ngirim, awak martabak malabar kok, suara keluarga apa. Itu mungkin perlu 50.000 nya, martabak malabar aku 150 beli lah. Oke, mau gocek kan tuh, wah makan habis sekali. Kok Allah kirim tuh tergur, Allah kirim kemari. Wah kan itu, Allah yang ngirim. Apa sana tuh kawan, dia mau payah mana, kini kamu uang kos ke pulang, dia lah 10.000. Wah gila tuh dapat orang kondok pintu. Jangan itu, Allah yang menggeraknya ke sampai awak. Itu pendapat itu omanya nangan hati awak dan Allah pasti balik. Pasti akan gitu. Wah, ya Haji. Ada Wita dari Koji. Assalamualaikum Wita. Alhamdulillah, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Wita. Alhamdulillah Ben, makasih. Alhamdulillah ya. Wita mendengar saya. Alhamdulillah.
menjadikan kawan untuk sana itu lagi. Senanglah sih, masya Allah, tentu yo. Sana ya. Siap. Insyaallah. Di lolo silaturahmi jarak jauh. Awak pasti rela. Apa banyak Mbak? Yang penting suara oleh darangannya. Penting suara dia tuh. Suara ada Mak Uning. Masya Allah. awal gitu mami Iya. Ada Salwa juga, Pak. Salwa, Assalamualaikum Salwa. Awak ada, alhamdulillah nih. kawan-kawan sadunya. Halo Awak. Halo Wita. Sehat Wak. Ada juga. Ya. Ada Leni. Hanya kawan sih kok, Pak. Alhamdulillah ada Lewat. Jakarta Barat. Ya pernah aku kan ke Surabaya ke Jemaya, tapi di Bekasi. Iya. Teh Sidar kok nggak tinggal ini ke Rawamangun sebenarnya. Lainnya kecil Maya Buwila, Wita, Tesolel, sih kan gue awak. Iya. Onde yang sakan sampai Wita, Malitanya kerajaan. Onde dia pakai sagan-sagan kalau nggak lama. Dengar pengajian Ustaz tadi itu doh. Ustaz tuh kalau kabar subuh tuh nggak boleh salah saganan. Batu. Mereka betul kan. Tapi Jawati ya. kalau sagan ada nama Rati. Masya Allah. Ya, assalamualaikum Rati. Ben Siap, Bunda. Alhamdulillah nih ya. Sehat. Aku menyangkut TSC kok. Itu kan aku memposting rendang aja. Iya. enggak. Oke. Ini aku memposting rendang tuh orang yang dia mencicipi, menikmati, sempat mengorder. Harusnya kan ini membawa ketika wasobok. Iya bisa. Itu kan itu langsung nyamalkan itu di Dharma. Kalau Teh Sidar ke Jakarta pasar lo Iya. Sidar itu ya. Kalau di pasar lain cerita ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Aman. Bisa. Ada untuk yang di Cibo, ada yang untuk nan di bawah kan gitu. Nan di bawah itu lain hitungannya, nan di Cibo lain hitungannya. Masya Allah. Jadi ini diposting-posting itu kan ini. Ayo. Jadi yang di Cibo itu kakak gorengnya enggak ada. Gorengnya kalau goreng kangen nomor gini. Kalaupun ada rendangnya, dekat-dekat hampir pakai darah. Bisa aman. Insyaallah sedar menengah tuh, lakukan itu. Juga lagi teh akhirnya nomor rekening teh. Iya, untuk Pekanbaru itu mah Pak Haji. Iya. Ketik lo itu 9 itu kan. Masya Allah. Ini ada. Lain terang abana. Berarti acara pagi kok di endorse di Apona di Randang Teh Sidarna. Allah Akbar. Mungkin kalau saudara kawan yang tahu kan, akhirnya tahu sekali. Makanan yang jarak jauh lah, makanan yang langsung. Masya Allah. Allah Akbar. Iya. Awas apa kalau Debbie apa kabar Debbie? Assalamualaikum. Sehat Bi. Debbie ada Bob. Assalamualaikum Bob. Ada Yusuf. Ada Putri. Iya, Putri segala macam. Banyak lagi nih kawan yang lain. Alhamdulillah. Ada Tila juga. Ya ada Tila. Salam